Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini untuk mata kuliah MKPK yaitu Linear Programming Metode Simulak Minimisasi. Nah, untuk metode Simulak ini, dia kelebihannya seperti kemarin ya, sudah saya beritahukan bahwa dia bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ketika variabel keputusan yang digunakan itu lebih dari 2. Sehingga kalau lebih dari 2 kita nggak bisa menggunakan metode grafik, karena grafik cuman punya 2 sumbu, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sehingga ketika masalah yang dihadapi sebuah perusahaan itu memiliki variabel keputusan lebih dari 2, maka yang digunakan opsi yang bisa digunakan yaitu metode Simulak. Nah, Simulak ini ada Simulak minimisasi dan ada Simulak maksimisasi. Simulak maksimisasi sudah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, hari ini kita masuk ke metode Simulak dengan minimisasi. Minimisasi berarti sesuai dengan namanya ya. Minimisasi ini berarti nanti untuk masalah-masalah yang memiliki tujuan untuk meminimalkan. Nah, meminimalkan itu di sini bisa untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan perusahaan, meminimalkan waktu mengerjakan, kemudian meminimalkan jumlah karyawan. Nah, ketika tujuan dari perusahaan adalah meminimalkan, maka yang digunakan nanti adalah metode Simulak untuk minimisasi. Jadi bedanya dengan maksimisasi, kalau maksimisasi berarti tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan, memaksimalkan laba, memaksimalkan jumlah penjualan dan sebagainya gitu ya. Nah, aturan untuk menggunakan metode ini, linear programming, metode Simulak minimisasi, ini sama ya dengan kemarin di maksimisasi. Dia mengharuskan bahwa nilai dari ruas kanan setiap kendala itu harus positif. Dan semua kendala itu berbentuk persamaan. Kemudian nilai variabel keputusan adalah positif. Ini sama untuk peraturannya. Kemudian langkah-langkahnya kita masih ingat ya bahwa ketika kita membaca sebuah kasus atau masalah yang terjadi di perusahaan, kita harus tahu dulu nih tujuannya apa. Sehingga nanti kita bisa tahu kita pakai metode apa karena dari tujuan itu. Sehingga nanti selanjutnya kalau kita sudah tahu tujuan, kita tentukan apa yang menjadi kendalanya. Kemudian kita ubah masalah yang ada itu menjadi sebuah fungsi matematis. Nah, dari sana nanti kita juga bikin fungsi tujuan. Setelah itu baru kita bisa memasukkannya ke dalam tabel, karena Simulak ini menggunakan bantuan tabel. Itu. Kemudian dari fungsi kendala nanti kita ubah dia menjadi sebuah persamaan. Jadi kita transformasikan, kemudian nanti fungsi tujuan itu juga kita buat dalam sebuah fungsi matematis dan kita transformasikan menjadi sebuah persamaan gitu ya. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada seorang petani. Petani ini dalam menanam dia itu membutuhkan adanya nitrogen dan fosfat untuk bisa tanamannya ini tumbuh dengan baik. Nah, kandungan zat nitrogen dan fosfat ini bisa ditemukan di dalam pupuk yang bermerek urea dan TSP ini ya. Nah, kemudian di kandungan nitrogen yang dibutuhkan oleh petani itu minimal adalah 16 kantong dan fosfatnya minimal 24 kantong. Sehingga di sini pertanyaannya adalah berapa kantong pupuk urea dan TSP yang harus dibeli petani tersebut supaya sawahnya subur dengan biaya minimal bila harga pupuk urea per kantongnya $6 dan TSP hanya $3. Nah, ini diringkas dalam sebuah tabel. Jadi intinya tanaman untuk bisa subur itu membutuhkan kandungan nitrogen dan fosfat. Nah, kandungan ini itu hanya didapatkan di dalam pupuk jenis urea dan TSP. Nah, masing-masing pupuk ini untuk kandungan nitrogen dan fosfat itu berbeda-beda. Nah, di sini untuk urea sendiri itu di dalam pupuk urea itu mengandung nitrogen 2 kantong dan fosfatnya 4 kantong. Sedangkan TSP ini mengandung nitrogennya 4, lebih banyak ya dari urea, dan fosfatnya ini mengandung 3 kantong gitu. Sehingga langkah-langkahnya yang pertama kita buat data tadi menjadi sebuah fungsi baik itu fungsi kendala maupun fungsi tujuan. Jadi kita tahu ya bahwa tujuan dari Pak Tani tadi dia ingin meminimalkan biaya produksi, tapi tadi
kebutuhannya dari tanaman itu ya, yang membutuhkan nitrogen dan fosfat itu bisa terpenuhi dengan minimal tadi ya 16, 24. Nah, ini adalah masing-masing kandungan pada jenis pupuk urea dan TSP. Nah, karena ini ada dua jenis, maka kita berikan variabel X1 untuk tanda urea dan X2 untuk tanda pupuk TSP. Kemudian di sini urea ini harganya adalah $6 dan TSP harganya $3 sesuai dengan data. Nah, karena di sini adalah minimal ya, minimal ketersediaan. Jadi minimal itu tanaman harus punya kandungan nitrogennya sebanyak 16 dan fosfat 24. Nah, sehingga kalau minimal berarti boleh lebih gitu ya. Sehingga ketika kita terjemahkan angka-angka ini menjadi sebuah fungsi kendala, di sini menjadi lebih dari, karena ini minimal ya. Jadi lebih itu boleh, tapi kalau kurang nggak boleh. Sehingga di sini menjadi lebih dari. Kemudian tadi karena tujuannya meminimalkan, di sini Z minimalnya menjadi 6X1 plus 3S2 di sini. Gitu, oke. Selanjutnya untuk langkah Simplex minimisasi, yang pertama kita harus membuat yang namanya matriks pembantu. Matriks pembantu ini kita masukkan di dalam sebuah matriks tadi ya, fungsinya di ini 24, kita masuk ke sini 24. Ini yang 16, angka ruas kanan kita masukkan ke sini, jadi kita dari garis ini. Kemudian 43 ini sama untuk kendala 2, 24 ini nilai ruas kanannya. Minimalnya tadi ya, harganya 63, sini 0. Kemudian setelah kita sudah mengubah atau memasukkannya ke dalam sebuah matriks pembantu, kita akan mentransformasikannya. Jadi di sini ya, yang awalnya ruas kanannya tadi 16, 24, kita ubah ditaruh di bawahnya. Sedangkan yang awalnya ini 63 ini harga, kita ubah di sampingnya di sini. Nah, kemudian setelah kita ubah, kita memperoleh fungsi yang baru nih. Jadi yang awalnya ini 2, 4, di sini tadi 16, 24, ini kita ubah jadi angka 6. 6 ini tadi adalah harga ya, harga untuk pupuk urea, dan ini harga untuk pupuk TSP. Dan ini adalah jumlah minimal ketersediaan, 16, 24. Kemudian ketika kita tuliskan kembali ke dalam fungsi kendala yang baru, karena tadi ini kita ubah, maka kita ubah juga di sini untuk tandanya. Yang awalnya kita ubah X1, S2, di sini kita ubah menjadi Y1 dan Y2 untuk menandakan bahwa ini kita sudah mentransformasikannya gitu. Kemudian kita ubah di sini ya, 2, 4 ini adalah kandungan pada pupuk urea, kendala 1. Jadi pupuk urea itu cuma punya kandungan nitrogen 2 kantong dan fosfatnya 4 kantong gitu ya. Ini nitrogennya Y1, fosfatnya Y2. Nah, ini tadi harganya adalah $6, sehingga dia nggak boleh lebih dari $6 karena kita pakainya yang minimal ya, minimal. Jadi harga kalau bisa seminimal mungkin, sehingga di sini menjadi kurang dari, nggak lagi lebih dari. Kemudian sama kendala 2 tadi untuk pupuk TSP ya. Jadi ini 4 untuk kandungan nitrogen, 3 untuk kandungan fosfat. Nah, harganya $3, jadi minimal. Jadi harga kalau bisa seminimal mungkin, sehingga di sini menjadi kurang dari. Sedangkan fungsi tujuannya menjadi Z maksimal. Z maksimal. Jadi di sini tadi 16, 24 ini kan jumlah minimal yang harus ada. Jadi kandungan yang harus ada untuk nitrogen tadi Pak Tani membutuhkan tanamannya itu minimal dapat nitrogennya 16 kantong dan fosfatnya 24 kantong. Sehingga dia nggak boleh kurang dari angka ini karena ini minimal. Sehingga di sini menjadi Z maksimal, bukan Z minimal lagi. Gitu. Karena di sini angkanya sudah bukan lagi 63, bukan lagi biayanya, tapi kebutuhan dari Pak Tani untuk tanamannya tadi. Sehingga di sini menjadi 16 Y1 plus 24 Y2 gitu. Kemudian setelah itu kita mengubah fungsi kendala menjadi bentuk standar. Kita masih ingat, untuk memasukkan ke dalam sebuah tabel Simplex, kita harus menambahkan variabel semu agar dia menjadi sebuah persamaan. Nah, kita ubah dulu untuk fungsi kendala. Fungsi kendala 1 ya, ini untuk pupuk urea tadi. 2 Y1 plus 4 Y2, kita tambahkan satu variabel semu menjadi S1 plus 0 S2 sama dengan 6. Nah, ini sama seperti ini ya.
Jadi kurang dari ini kalau kita ubah menjadi sama dengan, dia berubahnya menjadi positif di sini ya, masih ingat. Kemudian fungsi kendala juga sama ya, karena ini kendala 2, maka untuk variabel S1-nya semuanya kita kasih 0, sehingga S2-nya ini yang bernilai 1. Kemudian sama dengan 3 gitu. Jadi ini tetap positif karena tadi di sini kurang dari. Kalau lebih dari berarti di sini negatif. Nah, ini karena kita sudah mengubahnya menjadi kurang dari, maka di sini menjadi positif. Oke, selanjutnya kita memasukkannya ke dalam sebuah tabel SIMLEK awal gitu ya. Tadi kita ubah fungsi kendala, maka fungsi tujuan juga harus kita ubah. Jadi kita tambahkan 2 variabel semu sesuai dengan jumlah kendala kita yang ada 2 tadi untuk jenis pupuk urea dan TSP ya. Di sini sama, kita beri angka 0S1, 0S2 gitu. Sesuai dengan fungsi kendalanya tadi, tambahannya ada 2 variabel semu. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam sebuah tabel SIMLEK. Nah, ini masih ingat ya. Jadi yang di atas ini yang kita masukkan adalah fungsi tujuan. Ini 16 di sini, 24 ke sini. Kemudian fungsi kendalanya kita masukkan tadi ya. Di sini adalah 2Y1, 4Y1 sama dengan tadi ada S1-nya kita beri angka 1, S2-nya kita beri angka 0 sama dengan 6. Nah, ruas kanannya kita taruh di kuantitas. Gitu. Jadi di sini masih S1, S2. Kenapa? Karena S1 ini punya angka 1 atau nilai 1 di kendala 1 dan di kendala yang lain nilainya 0 sama. Untuk S2 ini dia punya nilai 1 di kendala 2 tapi di kendala yang lain dia memiliki nilai 0. Nah, itu adalah syarat untuk variabel dasar. Kemudian setelah itu kita masukkan tadi untuk fungsi kendala 2, berarti tadi nilainya adalah 4Y1 plus 3Y2 kemudian plus 0S1 plus 1 S2 atau S2 gitu ya. Sehingga di sini sama dengan 3, ini 3 tadi ya. Jadi fungsi dari kendala 2. Kemudian selanjutnya kita hitung untuk nilai dari YJ-nya. YJ-nya kita masih ingat ya, ini YJ itu dicari dengan cara mengalikan ini ya, baris pertama 6 dikali 0 ditambah 3 dikali 0, 0. Karena di sini masih 0 semua, maka di sini pasti semua nilainya 0. Setelah itu kita isi ke baris YJ min CC. CC-nya ini ya di atas 16 dikurangi YJ-nya ini ya 0, 0 dikurangi 16 minus 16. Kemudian di sini tadi YJ-nya juga masih 0, 0 dikurangi 24 menjadi minus 24, kemudian 0, 0. Gitu. Nah, untuk SIMLEK minimisasi di sini nanti kita harus mencari yang namanya baris kunci dan juga kolom kunci. Nah, kolom kunci ini kebalikannya dengan SIMLEK maksimisasi. Kalau kemarin kita cari di sini yang angkanya positif terbesar, maka untuk SIMLEK minimisasi kita carinya adalah nilai negatif terbesarnya. Sehingga tadi yang sudah kita hitung, nilai negatif terbesar ada di kolom ini, Y2 ya. Nah, ini minus 24, sehingga ini adalah kolom kunci. Setelah itu kita tentukan nilai baris kunci. Baris kunci ini bisa kita pilih dengan cara menghitung dulu angka indeksnya. Angka indeks kalau sudah kita hitung, kita pilih yang nilainya positif terkecil. Nah, angka indeks itu dicari dengan cara kuantitas. Ini ya, kolom kuantitas nilainya, angkanya dibagi dengan angka yang ada di kolom kunci, yaitu angka 4. Kemudian di sini yang baris kedua juga sama. Nilai angka di kolom kuantitas dibagi dengan nilai angka pada kolom kunci. Itu 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 4, 1,5. Nah, ini kita cari nilai baris kuncinya adalah yang positif terkecil. Nah, ini positif tapi terkecil gitu. Sehingga di sini yang positif dan terkecil adalah nilai 1. Sehingga untuk ini kita baris kunci dan di sini adalah kolom kunci. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat ya tabel yang baru, kita ubah nilainya. Jadi mengubah variabel dasar di baris kunci, kemudian mencari nilai baru baris kunci. Sehingga tadi yang sudah kita pilih adalah di sini ya untuk kolom kuncinya. Kemudian baris kuncinya ada di sini. Nah, baris kuncinya ini nanti kita ubah dengan nilai dari kolom kunci.
Sehingga yang kita ubah adalah baris yang kedua. Ini ya. Baris yang kedua ini kita ubah dengan nilai dari kolom kunci yang atas ini. Di sini bukan lagi S2 tapi Y2 ini. Jadi nilai dari kolom kunci yang sudah kita pilih. Kemudian di sini tidak lagi 0 tapi nilai 24 ini yang kita ambil dari kolom kunci yang terpilih. Sehingga di sini menjadi Y2, di sini menjadi 24. Selanjutnya kita isi kolom-kolom yang kosong ini. Ya, angka dari baris kunci yang terpilih. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara membagi angka pada baris kunci yang lama, ini ya 34301, dengan nilai dari perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Nilai yang berpotongan antara kolom kunci dan baris kunci adalah 3, sehingga di sini 3 dibagi 3, 1. 4 dibagi 3, 1/3. 3 dibagi 3, 1. 0 dibagi 3, 0. 1 dibagi 3, 1/3. Nah, itu adalah untuk mengisi nilai yang baru pada baris kunci yang terpilih ini. Selanjutnya kita isi nilai di atasnya ini, nilai baris lain yang bukan baris kunci. Caranya gimana? Nah, ini masih sama di pertemuan yang kemarin. Caranya adalah kita mengurangkan ya nilai baris lama dari baris yang lain. Jadi ini yang baru ya, nilai baris yang lama itu berapa? Nilai baris yang lama S1 nya ini adalah 6, 2, 4, 1, 0. Nah, ini kita tulis di sini. Dikurangi dengan perkalian nilai baru pada baris kunci. Nilai baru pada baris kunci berarti ini ya, 1, 1/3, 1, 0/3. Dikali dengan angka yang berpotongan dengan kolom kunci pada baris yang lama. Karena kita ingin mengisi baris yang pertama ini, ya, baris yang pertama itu angka yang berpotongan dengan kolom kunci yang mana? Oh, kita lihat di sini. Nah, ternyata yang berpotongan adalah angka 4. Jadi ini kan baris yang ingin kita isi ya dengan nilai yang baru. Nah, angka yang berpotongan dengan kolom ini 4. Sehingga di sini dikalinya 4. Jadi angka pada baris yang baru, baris kunci yang baru ini ya, 1/3, dan seterusnya kita kali dengan angka 4. Angka 4 ini diperoleh dari angka yang berpotongan dengan baris yang lain pada baris yang lama ini dengan kolom kuncinya. Ini ada 4. Setelah itu kita dapatkan angka ini 4, 5, 1/3, 4, 0, 1, 1/3. Baru kita kurangkan dengan angka pada baris lain yang lama tadi yang ingin kita isi. Setelah itu kita peroleh angka ini, kita masukkan ke dalam baris lain yang baru. Ini 2 min 3 1/3, 0 1 min 1 1/3. Oke. Setelah itu kita lanjutkan prosesnya, kita berarti harus menghitung nilai dari YJ-nya. YJ-nya kita hitung dengan cara di sini 2 dikali 0 0 ditambah 1 dikali 24 24. Di sini juga sama, min 3 1/3 kali 0 ditambah 1 1/3 dikali 24. Nah, ini keterangannya ada di sini. Angkanya 32 dan seterusnya sama. Kemudian setelah itu yang paling bawah kita cari yaitu YJ min CJ. YJ-nya di sini dimulai dari kolom Y1 ya. YJ-nya kita tahu 32. 32 dikurangi dengan CJ-nya yang atas 16. 16. Kemudian di sini 24. YJ-nya dikurangi CJ-nya 24 0. 0 kurangi 0 0. 8 kurangi 0 8. Nah, udah. Nah, oke. Kita akan mengecek nilai baris YJ min CJ. Semua angka di baris tersebut kalau sudah menunjukkan lebih dari 0, berarti angka di baris kuantitas menunjukkan solusi yang paling optimal. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau kemarin di maksimisasi kita harus sampai angka di baris ini itu negatif semua, nggak ada yang positif, maka di sini kita harus nilai ini semuanya positif, nggak ada yang negatif. Maka itu disimpulkan bahwa solusinya sudah yang paling optimal. Nah, berarti di sini kita sudah menemukan jawaban karena YJ min CJ-nya sudah lebih dari 0 atau nggak ada lagi angka yang negatif. Sehingga di sini kita bisa interpretasikan maknanya bahwa Pak Tani tadi ya, harusnya dia nggak usah membeli pupuk urea karena di sini dia nilainya 0.
untuk S1 yang melambangkan pupuk urea, dan S2 ini melambangkan untuk pupuk TSP tadi, X2. Sehingga Pak Tani seharusnya beli pupuknya cukup yang jenisnya TSP aja, yaitu dengan membeli 8 unit. Karena kalau tadi kita lihat ternyata harganya memang TSP itu lebih murah. Kemudian kombinasi pemakaian tersebut nanti akan memberikan biaya pembelian yang paling minimal, yaitu sebesar $24. Nah, ini biaya paling minimal yang dikeluarkan oleh Pak Tani, sehingga dia cukup belinya adalah pupuknya jenisnya TSP aja, nggak usah beli urea. Nanti kebutuhan untuk nitrogen dan fosfatnya akan terpenuhi hanya dengan membeli 8 TSP atau tadi ya jenis TSP-nya. Oke, sekian dari saya. Nanti jangan lupa untuk tugasnya bisa kalian lihat di link tugas ya, dikumpulkan nanti kalau kita sudah masuk kuliah. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.